Terima kasih sudah klik video ini. Pastikan sahabat sudah subscribe agar mendapatkan notifikasi video terbaru dari Dr. Yan Daily. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat sekalian, bertemu kembali dengan saya, Dr. Yan. Hari ini seorang Ibu Shirley menanyakan, izin bertanya dok, untuk pasien kanker serviks, apakah bisa diatasi dengan histerektomi total? Mari kita bahas. Sahabat sekalian, ketika kita menyebutkan diagnosis kanker serviks, maka yang dimaksud adalah keganasan di mulut rahim atau di serviks. Jadi keganasan yang primernya tumbuh di serviks. Artinya bukan kalau penyebaran, misalnya kanker vagina menyebar ke serviks dan sebagainya. Yang kedua, mungkin bisa diklik sebelumnya bahwa kanker serviks ini tumbuhnya dipicu oleh infeksi dari virus HPV, virus Human Papilloma Virus. Kemudian kanker serviks ini ketika terjadi didahului oleh fase-fase prakanker. Kenapa ini saya sampaikan dulu? Karena ini nanti menjadi dasar pemahaman apakah cukup pengobatan kanker serviks hanya dengan histerektomi total. Sahabat sekalian, setelah mulut rahim atau leher rahim normal itu ditempeli oleh virus HPV, maka sebagian besar akan hilang sendiri, tapi sebagian kecil memicu kanker. Seperti tadi saya sampaikan, tahapan kanker ini didahului oleh lesi prakanker. Nanti saya tunjukkan gambarnya. Lesi prakanker itu ada lesi prakanker yang ringan, sedang, dan berat. Sin 1, sin 2, sin 3. Nah, setelah melalui tahapan sin 1, 2, 3, baru tahapan menjadi kanker serviks. Kita sering menyebutkan kanker serviks yang invasif. Nah, ketika kita menyebutkan kanker, itu pasti selnya adalah sel ganas. Sel ganas itu apa artinya? Dia punya kemampuan untuk metastasis atau menyebar. Nah, sekarang kita bahas mengenai histerektomi. Histerektomi secara umum dibagi menjadi 3 kelompok. Nanti saya share lagi gambarnya sama video sebelumnya, silakan diklik. Histerektomi pertama adalah histerektomi subtotal. Yang kedua adalah histerektomi total, dan yang ketiga adalah histerektomi radikal. Histerektomi subtotal disebut juga histerektomi supraservikal atau supravaginal. Artinya apa? Diangkat rahimnya tapi disisakan mulut rahimnya. Kapan ini dilakukan? Misalnya ada pasien dengan mioma uteri, ada pasien dengan, maaf kalau pas melahirkan terjadi perdarahan sehingga harus diangkat kandungannya, maka bisa aja histerektomi dilakukan hanya subtotal dan aman aja. Asalkan mulut rahimnya sudah diperiksa, oh mulut rahimnya normal. Jadi ketika mulut rahim normal, tetap ada tempat untuk hanya melakukan histerektomi subtotal. Nah, yang lain lagi adalah histerektomi total. Artinya yang diangkat adalah rahim beserta mulut rahimnya. Nah, yang terakhir adalah histerektomi radikal. Ini operasi yang lebih khusus, biasanya operasinya lebih lama, dan yang melakukan hanya dokter kandungan yang sudah belajar subspesialis, artinya khusus belajar tentang kanker organ ginekologi atau kanker organ reproduksi wanita. Histerektomi radikal adalah selain mengangkat rahimnya, maka juga mengangkat, sepertiga vagina proksimal. Artinya kalau vagina itu misalnya panjangnya 7 cm, maka sekitar 2 cm juga diangkat.
Yang kedua adalah juga mengangkat jaringan-jaringan di sekitar mulut rahimnya, namanya parametrium, tempat dia mungkin menyebar. Nah, yang lain lagi adalah juga mengangkat kelenjar getah bening. Kelenjar getah bening di rongga panggul, di pelvis itu juga diangkat. Kenapa? Karena tempatnya dia kemungkinan menyebar sel kankernya. Jadi memang berbeda. Nah, tadi pertanyaannya, apakah kanker serviks bisa diatasi dengan histerektomi total? Nah, jawabannya adalah tergantung. Tergantung apa? Tergantung stadiumnya. Jadi sahabat sekalian, stadium kanker serviks itu terbagi menjadi beberapa, yaitu stadium 1 sampai stadium 4. Nah, mana kanker serviks yang bisa diatasi dengan histerektomi total adalah pada kanker serviks stadium 1A1 atau 1A2. Jadi masih dini sekali. Jadi lesinya atau mungkin kalau dilihat secara kasat mata, kanker di mulut rahim itu masih kecil, bahkan kadang-kadang dengan mata telanjang sulit dilihat karena hanya dia tumbuhnya masuk ke dalam stroma dari kanker serviks. Tapi begitu 1B1 masih mungkin histerektomi total, tapi kalau 1B2, nanti saya tunjukkan gambarnya mengenai stadium dan gambarannya. 1B2 itu kankernya tetap di mulut rahim, tapi besarnya antara 2 sampai 4 cm. Nah, itu sudah tidak boleh lagi hanya dilakukan histerektomi total, tapi harus dengan histerektomi radikal karena mungkin sudah menyebar ke kelenjar getah bening. Sahabat sekalian, ada istilah lagi namanya adalah trachelektomi. Saya melakukan beberapa kali juga pasien dengan kanker serviks yang stadium dini, yang lesinya di bawah 2 cm, maka dilakukan trachelektomi. Apa itu trachelektomi? Yaitu operasi mengangkat mulut rahim atau serviks dengan jaringan di kiri kanannya, disertai dengan mengangkat kelenjar getah bening. Jadi trachelektomi radikal. Jadi rahimnya dipertahankan. Sehingga pada pasien seperti ini, walaupun kanker serviks dilakukan operasi trachelektomi, maka dia masih bisa hamil lagi. Karena setelah dipotong mulut rahimnya, rahim yang tersisa tadi, itu kita sambung lagi dengan vaginanya sehingga masih bisa beraktivitas seksual seperti biasa, bahkan bisa mempunyai anak. Bahkan beberapa kasus yang juga kita lakukan itu tanpa diperlukan kemoterapi. Jadi dilakukan trachelektomi, setelah dicek tidak ada risiko menyebar, maka hanya operasi kemudian bisa dilanjutkan dengan kehamilan. Tapi pada kondisi tertentu memang bisa saja trachelektomi diikuti dengan pemberian kemoterapi. Tapi tetap juga masih bisa mempunyai keturunan. Sehingga jawabannya adalah apakah bisa kanker serviks diatasi dengan histerektomi total? Adalah tergantung stadiumnya. Pada stadium 1B2, 1B3, 2A dan seterusnya sampai dengan menjelang 2B itu bisa dilakukan histerektomi radikal. Tapi kalau sudah 2B ke atas, pengobatan adalah kemoterapi dan radioterapi. Di beberapa center pendidikan, misalnya di Jepang, beberapa kasus dengan 2B atau dengan disebut early 2B yang awal itu bisa langsung dilakukan histerektomi total. Jadi, tapi memang operasinya menjadi lebih detail. Jadi demikian Ibu, bahwa histerektomi masih bisa dilakukan pada pasien dengan kanker serviks, tapi pada stadium yang awal. Dan penentuannya apakah awal atau lanjut itu memang harus sangat hati-hati, karena itu akan berpengaruh terhadap prognosenya, kelanjutan pengobatan maupun risiko kekambuhannya. Karena sering saya sampaikan ke pasien bahwa ketika kita mengobati pasien dengan kanker, maka targetnya tidak hanya sekarang sehat,
tapi 5 tahun lagi, 10 tahun lagi tidak terjadi kekambuhan. Jadi demikian, semoga deskripsi ini memberikan pemahaman yang lebih baik. Let's go Bob alive, we stand by you, see you tomorrow. Mari dukung channel ini dengan memberikan like, share, comment, and subscribe.